Yang Chil-sung, prajurit Korea yang berjuang bersama rakyat Garut. Perjuangan rakyat Garut melawan pasukan Belanda yang menjajah wilayah mereka menyimpan cerita sosok pahlawan bernama Yang Chil-sung yang ternyata berasal dari Korea. Kisah Yang Chil-sung memang tidak ditemukan pada buku pelajaran sejarah di sekolah manapun. Namun pemerintah Kabupaten Garut atas kerjasama dengan Korea Selatan akan mengangkat kisahnya ke layar lebar. Dilansir dari laman jabarprof.go.id, film berjudul Tanah Air Kedua ini akan mengangkat kisah nyata perjuangan Yang Chil-sung saat berjuang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Aktor ternama Korea, Kim Bum, akan menjadi pemeran utama yang memerankan karakter Komarudin alias Yang Chil-seong. Sementara Maudy Ayunda akan memerankan istri Komarudin yang merupakan warga asli dari Wanaraja, Garut. Mengenal sosok Yang Chil-sung alias Komarudin dikenal sebagai prajurit Korea yang membantu rakyat Garut pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 hingga 1949. Namanya diketahui terukir di sebuah nisan di antara makam para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya. Dilansir dari laman WRKBS.co.kr, Yang Chil-sung atau Yang Chil-seong adalah sosok prajurit kelahiran 29 Mei 1919 yang berasal dari wilayah Hwangjo, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Ia menjadi satu dari 1.000 lebih gansok, sebutan untuk tentara bantuan Jepang yang direkrut pada masa Perang Dunia Kedua. Dilansir dari laman Antara, 15 November 2017, Yang Chil-sung dibawa tentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 untuk ditugaskan menjaga tahanan di Bandung. Saat itu wilayah Korea juga menjadi daerah jajahan Jepang seperti halnya wilayah Indonesia. Yang Chil-sung bergabung dengan pasukan Indonesia. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, tidak semua tentara Jepang dapat kembali ke negaranya termasuk Yang Chil-sung dan 2 tentara Jepang bernama Aoki dan Hasegawa. Ketiganya memilih tetap bertahan di Indonesia dan pergi ke Kabupaten Garut untuk bergabung berjuang bersama pejuang-pejuang pribumi yang menamakan diri pasukan Pangeran Papak. Status mereka yang bergabung dengan pejuang pribumi membuat mereka harus memiliki nama Indonesia. Yang Chil-sung kemudian mengubah namanya menjadi Komarudin. Di Garut, Yang Chil-sung alias Komarudin juga menikah dan memutuskan memeluk agama Islam. Yang Chil-sung ditangkap dan dieksekusi mati sayangnya. Yang Chil-sung dan rekan-rekannya berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda dan dieksekusi pada 10 Agustus 1949 di Lapang Kerkov, Kabupaten Garut. Jenazah Yang Chil-sung dan kawan-kawan dibawa ke masjid setempat untuk disembahyangkan dan kemudian dimakamkan di pemakaman Muslim Pasir Pogor. Baru pada tahun 1957, jenazah mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut, Jawa Barat. Petugas Taman Makam Pahlawan pada Dinas Sosial Garut Imam Sukiman membenarkan keberadaan makam Yang Chil-sung di pemakaman tersebut. Imam menyebut, makam Yang Chil-sung di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya selalu dikunjungi oleh keluarganya yang datang langsung dari Korea Selatan. Batu nisannya juga telah diganti oleh pemerintah Korea Selatan yang diberikan dengan cara upacara militer. Terungkapnya kisah Yang Chil-sung. Dilansir dari laman WRKBS.co.kr, kelompok sipil Korea Selatan dan profesor Jepang berhasil mengungkap fakta nama Yang Chil-sung sebagai warga Korea yang ada di antara pejuang kemerdekaan Indonesia. Sementara dilansir dari Kompas.id, 17 November 2020, sejarawan Hendy Jo mencatat dalam risetnya bahwa Yang Chil-sung adalah satu dari sekitar 40-an serdadu Korea di bawah pimpinan perwira Jepang, Masaru Aoki. Hendy Jo menceritakan, Yang Chil-sung dan rekan-rekannya adalah pasukan yang melanjutkan peperangan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Awalnya pasukan itu terlibat pertempuran dengan pasukan TNI, yakni pasukan Pangeran Papak yang dipimpin Mayor SM Kosasih di Majalaya, Jawa Barat. Mereka ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan perang usai bentrok bersenjata sekitar Maret 1946 di Bandung Selatan. Yang Chil-sung dan puluhan rekannya diperlakukan dengan baik, bahkan Mayor Kosasih dan Letnan R. Joyana Sasmita mencegah mereka ketika akan melakukan seppuku, harakiri, atau bunuh diri untuk menjaga kehormatan. Karena perlakuan baik tersebut, Masaru Aoki menghadap dan menyatakan bahwa ia dan pasukannya ingin bergabung dengan pasukan Kosasih. Selain itu, ia memohon agar pasukannya tidak mendapat perlakuan diskriminatif dan meminta perlindungan dari kejaran sekutu. Masaru Aoki dan pasukannya bahkan menyatakan diri untuk masuk Islam, serta mengganti nama mereka menjadi nama pribumi. Saat itulah Yang Chil-sung berganti nama menjadi Komarudin. Yang Chil-sung kemudian menjadi tulang punggung pasukan yang memimpin kelompok putih dengan tugas sebagai saboteur dan penyergapan, ambus. Salah satu aksi fenomenal mereka lakukan adalah melakukan penghancuran jembatan yang menghubungkan Wanaraja Garut pada tahun 1947 sehingga Belanda gagal masuk ke wilayah Wanaraja. Sejarawan Jepang, Aiko Kurosawa, yang mengajar di Universitas Indonesia, UI,
Dalam buku Sisi Gelap Perang Asia juga membahas tentang kisah penangkapan Yang Chilsung dan kawan-kawan. Penangkapan itu terjadi ketika divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta sesuai kesepakatan perjanjian Renville. Aiko Kurosawa mencatat peristiwa itu disebabkan adanya pengkhianatan dari istri seorang prajurit Indonesia yang membocorkan keberadaan mereka kepada pihak Belanda dengan uang imbalan sebesar 1.000 gulden. Setelah terjadi baku tembak yang mengakibatkan 3 prajurit Jepang gugur, terjadilah penangkapan Yang Chilsung dan rekan-rekannya yang berujung pada eksekusi mati. Namanya Yang Chilsung, pemuda asal Korea Selatan yang dibawa oleh Jepang untuk memperkuat tenaga tempur saat negeri matahari terbit itu menginvasi Indonesia pada 1942. Yang Chilsung pemuda kelahiran Wanzhou, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Ia datang ke Jawa Barat sebagai tawanan perang Jepang dan bertugas untuk memperkuat tenaga tempur Jepang melawan Indonesia. Namanya pun sudah diganti dengan nama Jepang, Yanagawa Shichishi. Namun di akhir kisahnya, Yang Chilsung memutuskan bergabung dengan gerakan pembebasan Indonesia dan memilih mati di ujung bedil para penjajah. Sebelum memutuskan untuk memihak Indonesia, Yang Chilsung lebih dulu tertarik dengan ajaran agama Islam. Dikutip dari majalah Historia, kisah Yang Chilsung dimulai saat pasukan Pangeran Pakpak Garut yang dipimpin Mayor Saud Mustafa Kosasi berhasil menahan serangan Jepang di Bandung. PPP bahkan berhasil menawan 5 tentara Jepang yang salah satunya adalah Yanagawa Shichishi alias Yang Chilsung. Mayor Kosasi kemudian membawa tawanan itu ke Wanaraja. Semula mereka akan dihukum mati, namun atas dasar kemanusiaan, kelima tawanan itu mendapat ampunan dari Mayor Kosasi. Ayah saya berpendapat, orang-orang asing ini suatu hari pasti berguna buat pasukan kita, ujar Basroni Kosasi, menirukan perkataan ayahnya, Mayor Kosasi. Singkat cerita, setelah hidup beberapa waktu bersama, Yang Chilsung kemudian menemui Mayor Kosasi dan menyatakan diri ingin masuk Islam. Mayor Kosasi lantas membawa mereka menemui Raden Djajadiwangsa yang juga seorang ulama sepuh. Yang Chilsung kemudian mengucap 2 kalimat syahadat dan berganti nama menjadi Komarudin. Omongan Mayor Kosasi terbukti, ketika Jepang pergi dan Belanda datang kembali, Yang Chilsung alias Komarudin memperkuat PPP untuk mengusir Belanda pergi. Bersama Mayor Kosasi, Komarudin bahkan tercatat sebagai pahlawan yang berhasil mencegah invasi Belanda ke Wanaraja. Ia berhasil meledakkan jembatan Cimanuk dan membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Akibat kejadian itu, Belanda semakin berang. Mereka berpikir keberadaan ex-tentara Jepang di PPP tak bisa dibiarkan. Maka dibuatlah rencana operasi perburuan dengan melibatkan satu tim elit buruh sergap dari Yon 314 RI, Regimen Infanterie, sebuah batalion Angkatan Darat Belanda yang dipimpin langsung Letnan Kolonel P. Van Duin. Suatu malam di Agustus 1948, buku Siliwangi dari masa ke masa menuliskan, Yang Chilsung akhirnya tertangkap pasukan elit Belanda di kaki Gunung Dora, Garut Tasikmalaya. Dokumen Arsip Nasional Belanda mengabadikan foto-foto mereka yang ditangkap. Salah satunya, Komarudin yang tangan dan lehernya tampak terikat seutas tali dan senyum simpul menghiasi raut wajahnya yang tenang. Militer Belanda lantas membuat pengadilan singkat dan sepihak. Hasilnya, Komarudin dan beberapa tawanan yang lain dijatuhi hukuman mati. Jenazah Komarudin alias Yang Chilsung dikebumikan di pemakaman Pasir Pogor. 27 tahun setelah Indonesia benar-benar merdeka, kerangka Komarudin dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, tempat yang secara resmi mencatat namanya sebagai pahlawan kemerdekaan, dan Indonesia tidak boleh melupakan jasanya.